Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa dengan NIM 231151113. Di sini saya akan menjelaskan sistem dari perancangan sistem digital saya untuk laporan UTS, yaitu perancangan sistem pengatur jalur konveyor otomatis berbasis medium scale integration. Nah, sebelumnya untuk masalah yang saya dapat yaitu adalah masalah nomor satu, di mana masalahnya adalah sebuah pabrik yang terdapat 4 jalur pengepakan yang harus diisi secara bergantian. Nah, saat ini operator masih manual, yaitu menggunakan saklar dan sering memicu human error. Bismillah kita akan menerapkan sebuah sistem, yaitu jalur otomatis yang berubah dari jalur satu, ke 2, ke 3, dan ke 4, dan kembali, sekaligus juga menampilkan indikator LED untuk menandakan jalur mana yang aktif, sehingga operator lebih mudah untuk memantau. Nah, deskripsi dari fungsi kita, yaitu sistem otomatis bekerja dengan memanfaatkan counter dan decoder. Kita akan menggunakan counter 2 bit beserta decoder 2 to 4, di mana decoder ini akan memastikan hanya ada satu jalur keluaran yang aktif pada satu waktu. Jadi tidak ada tabrakan untuk jalur-jalur yang lain. Nah, untuk keluaran ini akan langsung diparalelkan secara langsung ke LED, sehingga jalur apa yang aktif juga sama dengan indikator LED yang aktif. Untuk spesifikasi teknis, kita akan menggunakan TP rangkaian kombinasional yang digunakan ke decoder 2 to 4 dan untuk logika indikator jalur. Output pada bagian ini bergantung langsung pada input dari counter tanpa memerlukan memori tambahan. Dan untuk sekuensial, kita gunakan di counter jalur dan register penyimpanan state. Untuk counter ini bernilai 2 bit, jadi dia akan berganti dari 00 ke 01, 10, dan 11. Untuk definisi input dan output, kita akan menggunakan input berupa clock dan reset, masing-masing bernilai 1 bit. Clock itu yang digunakan untuk pemicu pergantian jalur, untuk berganti-ganti counter, dan reset untuk mengembalikan sistem ke jalur awal. Itu setelah 4 akan kembali ke 1. Jadi jumlah pin untuk input yaitu berjumlah 2 pin. Dan untuk output kita terdapat 2 sinyal. Yang pertama adalah jalur yang bernilai 4 bit. Ini akan menentukan jalur mana yang aktif, yaitu seperti jalur 4 atau jalur 3 atau jalur 2 atau jalur 1. Terdapat juga LED yang bernilai 4 bit. Nah, LED ini adalah lampu indikator pemantauan operator sesuai dari permasalahan yang diajukan. eh, Operator ingin ada LED untuk mengindikasi jalur mana yang aktif, jadi lebih mudah dipantau oleh operator. Jadi terdapat 2 output yang masing-masing bernilai 4, sehingga jumlah pinnya bernilai 8. Untuk tabel kebenaran, karena terdapat 4 jalur, jadi terdapat 4 buah tabel kebenaran. Untuk state counter, yaitu bergantian berurutan naik dari 00 ke 01, 10, dan 11. Saat state counter bernilai 00, jalur akan bernilai 0001, yang artinya jalur satu aktif dan LED satu pun juga aktif. Saat state bernilai 01, jalur yang aktif bernilai 0010, mengindikasikan bahwa jalur 2 aktif. Dan saat state counter bernilai 10, jalur akan bernilai 0100, mengindikasikan jalur 3 aktif. Begitu juga dengan state counter 11, jalur akan bernilai 1000, mengindikasikan bahwa jalur 4 aktif, beserta LED 4 juga aktif. Untuk metode kita menggunakan behavioral, karena pemilihan metode behavioral itu tepat untuk sistem yang mengandalkan state yang berurutan, seperti yang kita gunakan ini, yaitu dari jalur satu ke jalur 2, ke jalur 3, 4, dan kembali lagi ke jalur satu. Berikut merupakan blok diagram yang kita gunakan, di mana untuk input clock dan reset masuk dan terproses counter 2 bit. Setelah counter 2 bit akan masuk ke decoder 2 to 4, di mana output dari proses ini akan memberikan jalur mana yang aktif antara jalur 1, 2, 3, 4 beserta LED yang aktif. Nah, untuk program Verilog, terdapat 4 program Verilog yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan modul conveyor counter.
Di modul ini kita deklarasikan dua input, yaitu clock dan reset seperti blok diagram tadi, dan output berupa count yang bernilai 2 bit. Nah, di sini saat reset aktif, count akan kembali ke 00 atau reset dari awal. Dan selain itu, count akan bertambah satu setiap setiap urutan. Jadi count akan bernilai 00, 01, 10, 11, dan di reset kembali ke 00. Selanjutnya ada modul land decoder. Terdapat deklarasi input berupa selektor bernilai 2 bit dan output berupa jalur. Nah, selektor ini akan memilih jalur mana yang aktif dan akan dikeluarkan output berupa jalur salah satu dari 4 bit tersebut. Yang mana apabila masuk 00, maka akan keluar output berupa 0001 sesuai fungsi dari decoder 2 to 4 tadi. Saat 0001 outputnya berarti jalur satu aktif, LED satu aktif. Saat masuk 01, maka jalur akan mengeluarkan output berupa 0010, yaitu jalur 2 aktif dan LED 2 aktif. Begitu juga untuk 10 berupa jalur 3 dan 11 berupa jalur 4. Selanjutnya ada file conveyor system top. Ini merupakan modul top level dari sistem yang kita buat, di mana dia akan menggunakan atau memanggil dua modul sebelumnya yang telah kita buat. Sebelumnya terdapat dua deklarasi input, yaitu clock dan reset, dan dua output berupa jalur LED yang masing-masing bernilai 4 bit. Kita hubungkan dengan wire bernilai 2 bit, dan kita panggillah conveyor counter tadi dan land decoder tadi. Output dari count ini akan dihubungkan dengan conveyor dan akan diteruskan ke selektor conveyor yang akan beroutput jalur. Nah, kita assign LED sama dengan jalur, karena seperti kita bahas sebelumnya, LED langsung diparalelkan dengan jalur. Yaitu apabila jalur yang aktif adalah 0001 misalnya, yaitu jalur 1, otomatis LED yang aktif juga 0001, yaitu LED 1. Dengan begitu, kita lebih mudah memantaunya dan sistem lebih mudah untuk dipahami. Karena kita memparalelkan secara langsung LED dan jalur yang aktif. Selanjutnya terdapat file terakhir, yaitu file testbench, yang mana ini merupakan file uji kita. Kita terapkan timescale 1 nanosecond dan kita buat clock dan reset yang dihubungkan dengan output jalur dan LED yang di wire. Masing-masing bernilai 4 bit. Lalu kita panggillah top level dari modul kita, yaitu conveyor system top unit under test. Dia akan memanggil clock, reset jalur, dan LED, dan kita akan menerapkannya. Dan kita akan mengujinya. Kita terapkan always pagar 10, artinya setiap 10 nanosecond clock akan naik atau berubah gitu. Dan untuk initial begin, kita tetapkan awalannya clock nilai 0 dan reset nilai 1. Saat 20 nanosecond, kita terapkan reset sama dengan 0, dan saat 200 nanosecond, kita hentikan sistem. Jika kita lihat di hasil dari waveform yang dihasilkan, kita dapat menggunakan model SIM untuk mengcompile K4 file tadi, dan dapat kita jalankan untuk melihatkan waveform yang dihasilkan. Nah, dapat dilihat di sini, uh, untuk dapat dilihat di sini, untuk clock yang pertama itu kan 00. Dia akan mengaktifkan jalur 001 seperti dia di sini. Sekaligus karena diparalelkan langsung, LED juga akan bernilai 1. Menandakan jalur 1 aktif, LED 1 aktif. Dan untuk pergantian clock selanjutnya, dia akan naik jadi 0010. Jadi jalur 2 aktif, begitu juga dengan LED 2 juga aktif. Saat clock naik lagi, jalur akan mengeluarkan output 0100 dan indikasikan bahwa jalur 3 aktif, begitu juga untuk LED K3 aktif. Nah, untuk untuk selanjutnya, begitu juga untuk jalur K4, di mana saat clock naik lagi, jalur akan bernilai 1000. Begitu juga dengan LED yang juga akan mengindikasikan bahwa jalur 4 aktif, indikator LED aktif. Setelah itu, sistem akan mereset dan kembali ke awalan.
yaitu 00 yang menghasilkan jalur 0001. Begitu juga untuk LED. Sama, LED satu aktif, jalur satu aktif. Begitu seterusnya. Sistem akan terus berurutan mulai dari 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke satu. Jadi sesuai dengan permasalahan yang kita dapat, kita menerapkan solusi pergantian conveyor otomatis sekaligus indikator LED untuk memudahkan pemantauan operator. Nah, jika kita melihat RTL viewer dari sistem yang kita buat, di sini terdapat dua blok utama. Seperti yang kita bilang tadi, clock dan reset, terdapat blok counter. Dari counter ini, dia akan mengeluarkan output 2 bit dan masuk ke input selector. Dan dari sini dilakukan decoder 2 to 4 menghasilkan output jalur yang bernilai 4 bit. Nah, dari sini dia akan menentukan jalur mana yang aktif berupa dua keluaran, yaitu jalur LED yang diparalelkan secara langsung. Nah, berdasarkan sistem yang kita buat ini, kita sudah berhasil memecahkan masalah dari pabrik tersebut, di mana conveyor sudah tidak perlu menggunakan manual lagi, dan kita bisa menerapkan sistem MSI ini untuk melakukan uh, pergantian conveyor secara otomatis dari jalur 1, 2, dan 3, dan 4. Dan juga kita menerapkan indikator LED untuk memudahkan operator dalam pemantauan dari conveyor tersebut. Nah, mungkin uh, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.